Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Mari bersyukur atas hari baru yang Tuhan beri untuk kita nikmati. Hari yang luar biasa yang adalah anugerah Tuhan. Jumat 23 September 2022. Firman Tuhan kembali menyapa kita untuk menjadi dasar dan pegangan kita dalam melangkah di hari ini dengan pengharapan dan iman yang benar. Untuk itu, mari siapkan diri kita minta Tuhan menguasai hati dan pikiran kita untuk berfokus pada firman yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan masih sediakan untuk kami nikmati. Kami mau mengisi hari ini dengan segala yang baik. Untuk itu kami mohon Tuhan hadir dan memperlengkapi serta memampukan kami untuk berbuah baik di hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga boleh mengerti dan memahami firman-Mu dan menjadikan dasar dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dengarkanlah. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di bawah hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Demikian firman Tuhan yang diberi tema lukisan kehidupan dalam bahasa Toraja, gambarakna katuoan. Ada ungkapan yang mengatakan hidup seseorang itu seperti kertas. Ketika baru lahir masih sangat polos, belum ada coretan. Tapi seiring perjalanan waktu akan semakin banyak coretan, gambar yang akan berada di atas kertas itu.
Apakah dia akan menjadi gambar yang indah atau menjadi gambar yang tidak jelas dan buruk? Sangat bergantung pada goresan-goresan tinta di atas kertas. Jemaat kekasih Tuhan, sebagai orang beriman, kita diajak untuk menghargai setiap detik kehidupan yang Tuhan berikan. Mengapa? Ya, karena kita begitu dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau Allah saja melihat hidup kita begitu berharga, masakan kita tidak bisa menghargai hidup kita sendiri? Dan ini sangat bergantung pada apa yang mau kita lukis di lembaran kehidupan kita. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bahkan telah menyiapkan tempat bagi kita untuk bersama-sama dengan Dia di sorga. Karena itu, lukisan kehidupan kita adalah lukisan tentang orang yang sudah diselamatkan, tentang iman kepada Allah di dalam Kristus. Lukisan kehidupan kita yang lama, yang dikuasai oleh kegelapan, telah dibersihkan dengan darah-Nya. Kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa, melainkan telah berada di dalam kasih karunia Allah. Jemaat kekasih Tuhan, yang perlu kita lakukan saat ini adalah merawat iman kita dan membiarkan lembar-lembar kehidupan kita dilukis oleh Allah menjadi sebuah lukisan yang indah tentang kehidupan orang yang telah ditebus dan diselamatkan. Sehingga kita dapat menjadikan seluruh kehidupan sebagai suatu kesaksian tentang perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah anugerahkan. Tuhan kiranya menolong kita semua untuk terus berbuah baik, melukis kehidupan kita menjadi lukisan terindah dan terbaik yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, yang kembali mengingatkan kami untuk menghargai setiap detik dalam kehidupan kami, mengajarkan kami untuk melukisnya dengan segala yang baik. Untuk itu Tuhan, kami mohon Engkau terus memperlengkapi dan memampukan kami, sehingga kami sanggup menciptakan lukisan-lukisan kehidupan terbaik yang berkenan kepadamu. Dan hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat semua pergumulan yang dihadapi setiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi. Mari ya Tuhan, Engkau lawat kami masing-masing, agar kami boleh diberi jalan keluar dan kelegaan untuk setiap pergumulan kami. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan boleh memberi pemulihan. Bagi yang berduka, kiranya penghiburan daripada-Mu boleh menyapa mereka. Yang bergumul tentang pekerjaan ataupun pasangan hidup, Engkau boleh mempertemukan dengan pekerjaan yang tepat dan pasangan hidup yang sepadan. Dan bagi yang berjuang dalam studi ataupun dalam pekerjaan, kiranya Tuhan berkenan memberi kepandaian serta kemampuan sehingga mereka boleh menyelesaikan studi mereka, juga boleh menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan dan tantangan-tantangan mereka dengan baik dan benar, dan mereka boleh mempersembahkan yang terbaik. Tuhan juga kiranya mau menolong para pemimpin kami dalam menghadapi situasi saat ini yang dipenuhi begitu banyak kendala sampai krisis-krisis yang kami alami, baik krisis ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Demikian juga ya Tuhan, kondisi dunia saat ini.
di mana peperangan, kelaparan, dan penderitaan akan wabah dan lain sebagainya masih dinikmati di setiap sudut, di setiap kota, di setiap negara, di setiap tempat ya Tuhan, bahkan daerah yang mungkin belum terjangkau oleh kami. Kami mohon Engkau ya Tuhan dengan belas kasihan-Mu boleh menolong kami semua, sehingga biarlah kiranya sukacita-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami. Kami boleh memperoleh kasih sayang Tuhan untuk memulihkan kami dan memampukan kami melewati segala tantangan dan pencobaan-pencobaan dalam dunia ini. Kiranya Tuhan mau mendengarkan kami yang datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya perkenan Tuhan boleh mengabulkan doa kami dan memulihkan keadaan kami. Dengarkanlah kiranya doa yang kami bawa yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan selamanya. Amin. Demikianlah rehat pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.